Pemerintah menerbitkan PP nomor 29 tahun 2024 yang salah satunya mengatur tentang diizinkannya penggunaan tenaga asing dalam investasi di Ibu Kota Nusantara. Meski demikian, terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dalam penggunaan tenaga asing tersebut. Presiden Joko Widodo merilis aturan baru yang mengizinkan investor di Ibu Kota Nusantara memperkerjakan tenaga kerja asing atau TKA untuk jabatan tertentu. Adapun masa kerja TKA di IKN diatur maksimal 10 tahun namun dapat diperpanjang. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN. Meski demikian, investor juga wajib menunjukkan tenaga kerja dari dalam negeri sebagai pendamping TKA. Dan dalam pelaksanaannya, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh pekerja asing. Sementara itu, tenaga kerja pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh pelaku usaha dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang diperkerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. Dengan ketentuan ini, para pengusaha yang berinvestasi di IKN termasuk yang melakukan pengadaan proyek strategis nasional dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA untuk jangka waktu tertentu. Berbagai sumber IDX Journal. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi pemanfaatan tenaga kerja asing di IKN, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Trubus Rahadiansyah, Ketua Umum Forum Kebijakan Publik Indonesia. Selamat pagi Pak Trubus. Ya, selamat pagi Mas. Ya, terima kasih atas waktunya dan kita akan sapa juga ini ada Pak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat pagi Pak Timbul. Selamat pagi Mas, selamat pagi Pak Trubus. Ya, selamat pagi Pak Timbul. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Pak Trubus dan juga kita bahas Pak Timbul. Ini terkait dengan untung rugi pemanfaatan tenaga kerja asing di IKN. Kita langsung saja ke Pak Trubus, lantas bagaimana Anda melihat satu langkah yang sudah ditempuh lagi nih, membuka kesempatan pemanfaatan tenaga kerja asing dalam penanaman modal di IKN. Review Anda, Pak Trubus, silakan. Iya, menurut saya ini satu upaya, bukan upaya ya Mas, ya satu upaya pemerintah yang saya melihat pentingnya TKA ya untuk menyelesaikan pembangunan di IKN. Artinya keberadaan TKA ini mendapatkan perlindungan hukum yang cukup ya, dalam arti bahwa mereka bisa beraktivitas secara baik, tetapi ya itu tadi ada syarat kan, syaratnya terus mereka itu harus ada pendamping, jadi pendamping. Hanya yang menjadi problem dari kebijakan publik adalah persoalan kebijakan ini akan memberatkan bagi pekerja pendamping nantinya, karena pendamping ini tentu karena awalnya kan dia nanti akan jadi pengawas ya untuk yang dari asing. TKA itu nanti pengawas, Mas. Jadi yang pendamping ini yang dari dalam negeri posisinya mesti posisi jadi kelas 2 gitu, artinya mereka pihak yang ini ya istilahnya yang diawasi atau malah mereka yang disuruh-suruh. Nah ini kekhawatirannya munculnya konflik Mas, konflik di antara pekerja TKA-nya dengan ini pekerja kita sendiri di dalam negeri. Yang kedua, saya melihat bahwa kebijakan ini lebih menempatkan memang seolah-olah pekerja TKA itu menjadi prioritas atau menjadi mendapat privilege gitu ya, privilege di mana kemudian persoalan menjadi rumit. Menurut saya ini arahnya sepertinya investor yang diharapkan ya arahnya, tetapi saya khawatir kalau ini dananya tetap dana APBN Mas, kalau menggunakan APBN tetap selamanya dan ini tetap menggunakan TKA lah, ini yang menurut saya menjadi kurang fair, menurut saya itu jadi persoalan di situ. Nah, ketiganya saya melihat bahwa kebijakan ini sepertinya kurang partisipasi publiknya ya, sehingga kecenderungannya seperti elitis sekali dan dipaksakan untuk diterapkan di IKN dengan alasan bahwa itu untuk kemudahan dalam berinvestasi, sehingga banyak harapannya kepada investor untuk membawa tenaga kerjanya langsung dari negeri asalnya. Nah, ini persoalan-persoalan ini tentu harusnya ada semacam filterisasi, harusnya ada kriteria-kriteria yang ketat sehingga tidak serta-merta orang dari asing itu mampu, karena pengalaman kita di Morowali itu sebelumnya juga banyak ternyata tenaga kerja yang kategori kelas driver ternyata juga berdatangan gitu. Jadi menurut saya ini harus betul-betul pemerintah clear dulu agar penerapan dari PP 29 ini betul-betul bisa terimplementasi di lapangan. Yang terakhir menurut saya ini pengawasan Mas.
Oke. Jadi pengawasannya ini agak sulit ini nanti bagaimana kemudian tenaga kerja asing ini apakah betul-betul memenuhi kriteria atau tidak. Nah ini kan di PP-nya sendiri tidak dijelaskan ada kriteria yang harus dipenuhi misalnya apakah yang bersangkutan kualifikasinya memenuhi atau dia Oke. punya potensi atau dia punya kapasitas itu nggak ada. Nah sehingga ini nanti tentu ada peraturan turunannya lagi terkait dengan TKA ini. Karena itu kita berharap dengan turunan nanti ada pengetatan-pengetatan yang lebih sungguh-sungguh, lebih serius. Hanya persoalannya bagaimana ini tenaga kerja kita Oke. itu terlindungi karena kalau Ya, ya. itu dari perusahaannya pelaku usahanya dari asing, nah itu sulit sekali Mas untuk perlindungan kepada tenaga kerja kita sendiri gitu Mas. Baik, ini menarik ya, beberapa hal yang perlu dicermati, persyaratan yang ketat, kualifikasi yang jelas, kemudian pengawasan untuk TKA-nya sendiri seperti apa begitu. Nah, Pak Timbul, lantas Anda melihat Ya, bagaimana opsi begitu, mengingat bahwa pemerintah memberikan izin juga bagi investor di IKN untuk menggunakan tenaga kerja asing, meskipun tadi salah satu persyaratannya harus ada pendampingan dari tenaga kerja lokal. ya, terima kasih. Jadi tentunya tentang tenaga kerja asing ini kan diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Dan Oke, kemudian sudah ada turunannya di PP 34 2021 tentang tenaga kerja asing. Nah, jadi kalau sekarang muncul PP 29 2024 itu kan sebenarnya cantolan hukumnya itu kan ke Undang-Undang Cipta Kerja. baik. Jadi harusnya tetap dia sinkron. Nah, misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja di PP 34 kan memang tenaga kerja asing itu sebuah keniscayaan karena globalisasi dunia tanpa batas, tenaga kerja kita boleh keluar, dari luar boleh masuk. Nah, cuma hukum positif kita kan mengatakan bahwa tenaga kerja asing itu hadirkan dalam rangka alih teknologi. Nah, jadi kalau misalnya ada tenaga kerja asing di IKN nanti, itu harus diuji oleh apa yang akan dialih Oke. teknologikan. Ya, Hmm. kedua memang terkait juga dengan ada pembatasan waktu. Dia tidak bisa sampai bertahun-tahun gitu ya, karena jelas bahwa ini dalam rangka untuk alih teknologi supaya yang mengerjakan nanti siapa? Pekerja Indonesia. Nah, kemudian juga harus ada biaya kompensasi atas penempatan tenaga kerja asing yang $100 yang memang itu akan menjadi pendapatan negara bukan pajak. Nah, itu untuk apa? Untuk melatih pekerja kita. Nah, terus kemudian juga tenaga kerja asing kalau kita baca di PP 34 turunannya itu kan dia harus bisa nanti bahasa Indonesia. Bagaimana dia nanti harus bisa berkomunikasi dengan pekerja kita. Dan Oke. pekerjaan-pekerjaannya itu memang adalah pekerjaan-pekerjaan yang pekerja kita itu tidak bisa mengerjakannya. Nah, saya nanti mau coba tanya, pekerja yang akan dikerjakan oleh tenaga kerja asing di IKN itu apa? Kalau hanya gali menggali, kalau Oke. hanya bangun membangun, menurut saya pekerja Indonesia tuh mampu. Nah, kan juga kondisi real secara sosiologis di kita. Februari 2024 kan tingkat pengangguran kita 7,2 juta orang. Dengan mayoritas 59,14% dari angkatan kerja yang bekerja, ya, orang yang bekerja di kita kan 142,18 juta. 59,14% Ya. itu informal yang memang juga butuh Hmm. pekerjaan karena masih banyak yang setengah menganggur dan sebagainya. Nah, Oke. jadi kembali tenaga kerja asing itu melakukan hal yang biasa. Nah, Hmm. tetapi persyaratan itu harus jelas mengacu pada PP 34 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau ada PP 29 yang membebaskan biaya yang bukan lagi dalam rangka alih teknologi, Ya. menurut saya rujukan regulasinya nggak ada. Di mana rujukannya? Nah, ini kan kita negara hukum, ya, Rechtsstaat, bahwa kita harus mengacu pada ketentuan hukum positif. Nah, jangan sampai kita ini mengakalin atau mengingkari hukum positif kita begitu. Baik. Demikian, Mas. Oke, oke. Ini menarik Pak Timbul. Lantas Anda melihat seperti apa Pak Trubus, bahwa seberapa urgensinya bahwa memang ada transfer teknologi, transfer ilmu yang dilakukan oleh tenaga kerja asing ya kepada pekerja lokal pada saat mereka menanamkan investasinya di IKN? Iya, kalau saya melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Timbul benar, Hmm. ada harusnya idealnya ini kan ada Hmm. dengan PP 21 itu ada transfer teknologi, tetapi persoalannya di PP 29 ini kan sama sekali tidak mencantumkan itu. Intinya hanya mereka lebih mengutamakan bagaimana pelaku usaha
mendatangkan TKA itu dibolehkan gitu saja, tetapi tidak ada satu kriteria pembatasan sebagaimana dijelaskan Timbul tadi. Yang ada hanyalah kebijakan yang sifatnya agar ya kesannya jadi kayak obral gitu. Jadi beri kesempatan kepada mereka agar bisa bekerja di sini, itu saja. Karena ini kepentingannya lebih banyak kepentingan investor, Mas. Jadi bagaimana investor asing datang ke sini, itu persoalannya. Jadi memang kalau ditilik apakah urgensinya ada, ya tentu urgensi ini harusnya kembali ke Undang-Undang Ciptaker dan PP 21 itu. Tetapi kan dia ini kan 29-nya kan nggak mau. Artinya ini lebih spesifik, istilahnya itu jadi apa kebijakannya itu lebih menempatkan kepada kepentingan sifatnya ini kan spesifik gitunya, artinya mungkin privilege jadinya gitu. Karena apa? Nah, masanya juga nggak jelas, itu dikatakan 10 tahun dan bisa diperpanjang lagi seperti itu. Jadi ini menyebabkan kebingungan-kebingungan di mana kemudian ketika seseorang itu atas nama kuasa dari pelaku usaha si TKA ini, nah itu kemudian dia secara leluasa bisa ini berbuat lebih banyak lagi gitu. Artinya bisa saja dia mengusulkan supaya pendampingnya diganti karena pendampingnya tidak sejalan dengan saya, tidak persoalan bisa bahasa Indonesia enggak, tapi dianggap tidak bisa berkomunikasi atau kurang mengerti maksud dan tujuannya atau kurang sejalan lah gitu secara bisa saja, Mas, dengan pertimbangan itu. Yang kedua, saya melihat nanti ada pelaku-pelaku usaha yang secara dalam tanda petik secara abuse of power misalnya, kemudian dia mendegradasi gitu ya TKI dari Indonesia sendiri, artinya Indonesia pekerja Indonesia yang mana kemudian alasannya lebih bersifat alasan kebijakan internal perusahaan gitu loh, yang ya ini pemerintah nggak bisa cawe-cawe apa-apa dan publiknya melihat bahwa mereka ujung-ujungnya cuma diperalat doang gitu, jadikan semacam kuda Troya untuk bisa masuk ke Indonesia secara luas. Saya ingat bahwa PP 29 itu betul-betul sifatnya perlindungan kepada ini, Mas, pelaku usaha ini, kemudahan berinvestasi, kemudahan dalam hal percepatan pembangunan ini IKN sendiri. Jadi tidak murni dalam konteks bagaimana kemudian agar ada kesederajatan, agar ada saling transfer knowledge, itu bukan gitu. Jadi konteks mata-mata ini, Mas, memang agak secara rasional agak sulit diterima, tapi ya itulah kebijakan yang sudah dibuat. PP 29 itu betul-betul menisbatkan bahwa pekerja dalam negeri itu dalam posisi kelas 2 itu, Mas, masalahnya. Oke. Nah, lantas bagaimana melihat ke depan begitu, bahwa kan kita memang tengah mencari lagi investasi yang masuk ke dalam negeri begitu, termasuk ke dalam IKN. Apakah ini memang menjadi satu keuntungan tertentu atau nanti justru akan muncul friksi begitu di lapangan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Timbul dan juga Pak Trubus. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan poin-poin penting dalam PP nomor 29 tahun 2024. Yang pertama, pasal 22 ayat 1, di mana pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah IKN dapat memperkerjakan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk pasal 22 ayat 2-nya, tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan pengesahan rencana penggunaan TKA untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Sementara di ayat ketiga, pelaku usaha memperkerjakan TKA sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk pelaku usaha yang melakukan pekerjaan proyek strategis milik pemerintah di IKN dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA untuk jangka waktu tertentu. Dan berikutnya, dari sisi jumlah investasi di KN berdasarkan sektor, yang terbesar ada kantor dan perbankan, kemudian retail dan logistik, sementara hunian dan area hijau, berikutnya ada hotel, pendidikan, kesehatan, media, teknologi, energi, dan transportasi. Nilai investasi per 12 Agustus di tahun ini sudah mencapai 56,2 triliun rupiah, perbankan dan perkantoran yang 14 triliun. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Trubus Radiansyah, Ketua Umum Forum Kebijakan Publik Indonesia, dan juga Bapak Timbul Siregar, Sekjen Opsi. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Kalau berdasarkan beberapa poin yang tadi sudah disampaikan, ini Pak Timbul, ini ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dari pasal 22 ini ada pembebasan dana kompensasi untuk waktu tertentu, kemudian penggunaan 10 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, lantas bagaimana? Kalau Anda kan sempat menyoroti masalah
pengangguran di Indonesia. Nah ini apakah bisa di satu sisi ada serapan tenaga kerja di IKN di sana, tapi di satu sisi bisa meningkatkan skill, kemampuan dari tenaga kerja Indonesia kalau misalnya ada pendampingan di sana? Ya, jadi menurut saya sih lahirnya PP 29 2024 ini kan bagian dari insentif untuk mengajak investor masuk ya. Betul. Setelah berbagai insentif diberikan, misalnya hak guna tanah, hak guna usaha itu 190 tahun, pajak bla bla bla, sampai tenaga kerja. Nah, menurut saya ini strategi yang ya silahkan nggak apa-apa, boleh saja, tetapi juga harus dipikirkan secara yuridis dan secara sosiologisnya. Tadi secara yuridis menurut saya itu ada pertentangan, ya, bahwa undang-undang mengatakan tentang kompensasi pengguna tenaga kerja asing sebagai penerimaan negara bukan pajak. Ini harus diberikan. Nah, di PP 34 ada. Demikian juga alih teknologi. Alih teknologi kan inti dari pengguna tenaga kerja asing. Kalau 10 tahun diperpanjang terus, artinya kapan alih teknologinya? Nah, saya sih khawatir seperti terjadi di daerah lain ya, di daerah Sulawesi dan sebagainya, terkait tambang dari tenaga kerja asing ini, itu ada kesenjangan sosial sehingga akan memicu konflik sosial. Nah, pekerja kita yang penganggurannya sudah tinggi, setengah menganggurnya tinggi, informalnya tinggi, itu tidak bisa masuk. Yang masuk tenaga kerja asing. Dia akan melihat, loh saya di sini, kenapa saya nggak bisa bekerja? Toh pekerjaannya juga kan bisa kami lakukan. Nah, saya khawatir justru akan memicu konflik sosial yang artinya akan terjadi persoalan di lapangan. Nah, pemerintah harus mengakomodirlah bahwa pekerja kita, bahwa masyarakat kita butuh pekerjaan. Ada IKN itu kan sebenarnya semangatnya adalah bagaimana membuka lapangan kerja buat pekerja kita. Bagaimana PDRB di wilayah Kalimantan Timur, di daerah IKN itu meningkat karena masyarakatnya punya daya beli, konsumsi meningkat dan sebagainya. Sehingga ini bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, kalau nanti semuanya dikerjakan oleh tenaga kerja asing yang tidak lagi mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja PP 34, maka dia akan terjadi persoalan. Nah, ini yang harus diantisipasi pemerintah. Cukup banyak contoh soal terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing yang menimbulkan konflik sosial. Seperti di daerah Sulawesi Tengah juga ya, Sulawesi Tenggara, itu kan terkait dengan penggajian. Berapa yang akan diberikan tenaga kerja asing, sementara berapa pekerja Indonesia kalaupun nanti akan dipekerjakan. Akan terjadi kesenjangan. Nah, ini pun fasilitas dan sebagainya. Sehingga ini yang akan menjadi bagian dari persoalan yang muncul. Nah, kami sih nggak berharap ya terjadi konflik sosial. IKN itu baik untuk bisa mendukung, memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi di sana dengan berbasis konsumsi. Konsumsi masyarakat harus diatasi dengan apa? Ditingkatkan dengan apa? Ya pembukaan lapangan kerja supaya mereka punya pendapatan. Dengan pendapatan mereka bisa mengkonsumsi. Dengan mengkonsumsi, konsumsi itu kan 52% menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau masyarakat di sana tidak memiliki pendapatan, ya daya konsumsinya rendah. Nah, ini kan artinya IKN tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, kemiskinan akan meningkat mungkin. Baik Pak Timbul. Nah, lantas Anda melihat seperti apa kalau misalnya Pak Trubus dari kacamata Anda begitu melihat prediksi-prediksi yang tadi sudah disampaikan begitu oleh Pak Timbul, ini potensinya gesekan-gesekan antara tenaga kerja asing, tenaga kerja lokal ini akan terjadi atau tidak, dan siapa yang menjamin bahwa semuanya akan aman-aman saja? Iya, menurut saya ini memang yang jelas potensi kecemburuan sosial yang paling tinggi nanti itu ya jelas, karena tentu masyarakat lokal, masyarakat adat yang ada di situ yang sifatnya partisipasi publiknya tidak dilibatkan ya, tentu akan merasa dimarginalkan lah paling tidak. Ya, itu yang memunculkan adanya semacam dorongan emosi untuk terjadinya satu gerakan gitu ya, gerakan untuk melakukan perlawanan, permusuhan kepada yang namanya pembangunan IKN itu dalam konteks luas, tetapi kepada TKA yang menjadi entry point-nya itu. Nah, jadi yang kedua saya melihat bahwa persoalan lain dari dampak ini ya, tidak hanya persoalan sosial, tapi kemudian
saya melihat ada yang rusak di situ adalah bagaimana solidaritas kerukunan kita bersama, dalam arti bahwa persoalan TKA ini akan memicu munculnya tidak saja disparitas, tapi juga terjadi pembelahan dalam hal stratifikasi sosial yang tadi disebut oleh Pak Timbul sebagai kesenjangan ya, tetapi yang jelas ini akan ada stratifikasi pelapisan sosial yang sangat tajam, perbedaan antara kaya miskin itu dan perbedaan antara pendatang dengan orang dalam, artinya orang kita sendiri, itu akan semakin tajam, dan ini saya khawatir IKN yang kita kadang-kadang dalam konteks bahasanya Pak Prabowo, buat apa kita membangun bandara, membangun pelabuhan kalau keamanan tidak menjamin. Saya ke arahnya kalau itu sampai kepada persoalan menyentuh soal security, keamanan, ini yang berbahaya, Mas. Artinya jangan sampai peradaan TKA ini tanpa kita kendalikan secara baik akan muncul seperti itu. Yang kedua, memang ini siapa yang menjamin ini sampai hari ini tidak jelas. Ini yang jadi masalah. Siapa menjamin, kemudian apakah dalam ini Kementerian Tenaga Kerja menjamin perlindungan itu sendiri atau kepada kementerian yang lain, lembaga yang lain yang bisa menjamin? Nggak ada, karena di PP 29 itu betul-betul tidak memberikan satu ruang apapun kepada lembaga institusi mana yang ditunjuk untuk memberikan ini semacam proteksi ataupun memfasilitasi setidaknya bila terjadi hal-hal yang kita sebut sebagai sengketa, atau kita sebut konflik, atau kita sebut sebagai ini disintegrasi misalnya. Nah, ini persoalan-persoalan menurut saya memang harus dilihat secara utuh, Mas. Nah, yang ketiga, saya melihat bahwa penerapan ini sebaiknya dulu, artinya implementasinya bisa ditunda dulu, menunggu kajian dulu gitu loh. Jadi ini dikaji secara bertahap aja dulu. Artinya jangan pemerintah langsung menerapkan begitu ini sudah PP sudah jalan, langsung besok sudah ada demi kepentingan investor. Kalaupun ada investor yang datang, lebih baik kita lakukan kajian mendalam investor ini, kapasitasnya, ruang lingkupnya, termasuk TKA ini, karena ketentuan-ketentuan kita memang harus disesuaikan lagi. Maksud dia bisa diperpanjang tertentu terus sampai kapan dia menjabat sebagai selamanya, kan mungkin. Dan itu alih teknologinya juga tidak ada. Saya khawatir ini Mas, kita harus perlu kehati-hatian dalam hal ini. Jangan sampai nanti pikiran ini Mas kolonialisme. Itu dia. Ini kan berbahaya, nanti semangatnya jadi nasionalisme, Mas. Oke, menarik. Ya. Pak Timbul, terakhir bagaimana dari sisi pekerja begitu melihat kekhawatiran yang sudah disampaikan oleh Pak Trubus tadi begitu, sehingga ini benar-benar harus segera diantisipasi, kemudian rekomendasi saran yang bisa Anda berikan. Ya, jadi memang persoalan bangsa kita saat ini kan adalah pengangguran ya. Tingkat pengangguran kita cukup tinggi, walaupun turun, tapi kan juga potensi menaik. Sekarang ini PHK di mana-mana. Kemudian kita bicara pengangguran, kita juga bicara setengah menganggur. Setengah menganggur itu cukup tinggi. Itu orang yang sekedar kerja, kalau ada pekerjaan lain, dia ikut kerja yang lain itu. Nah, artinya dia memang belum settle ya. Kemudian informal kita masih tinggi. Nah, jadi kembali, kami sih berharap IKN itu harus bisa memicu pembukaan lapangan kerja bagi pekerja kita, sehingga mereka memiliki pendapatan menjadi sejahtera. Nah, kalaupun ada PP 29 menurut saya, ya kita kembalikan saja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang memang juga memastikan tenaga kerja asing boleh. Kita nggak menolak itu. Tetapi tentukan saja ada masanya, jangan diobral sampai 10 tahun, bisa lagi diperpanjang. Alih teknologi, apa yang akan menjadi hal yang perlu dialih teknologikan. Jadi kesempatan kerja itu benar-benar diabdikan buat pekerja kita. Kalaupun ada hal-hal pekerjaan yang sulit, kita undang tenaga kerja asing, gak ada masalah kok. Tapi juga harus sesuai dengan ketentuan bahwa ada pembatasan waktu. Dan kemudian juga pendapatan penerimaan dari tenaga kerja asing itu kan $100 per orang, itu kan juga akan mendukung pendapatan negara bukan pajak yang akan dikembalikan kepada bagaimana mendukung skill pekerja-pekerja kita. Nah, artinya nanti ke depan misalnya ada investor membutuhkan skill ini, kita udah siap SDM kita gitu. Baik, itu dia. Jadi kami sih berharap ada kebijakan pemerintah yang benar-benar fokus pada pembukaan lapangan kerja bagi pekerja kita.
Baik, baik, itu dia diharapkan kehadiran IKN akhirnya memang menjadi solusi bagi anak bangsa juga ya, dalam Iya, artian di situ betul, ada betul. keterbukaan lapangan kerja yang lebih luas lagi. Oke lah memang tenaga asing dibutuhkan, tapi yang penting ada benar-benar sesuai ya, tepat sasaran, tepat guna, bagi Iya, tepat betul. manfaat ya, bagaimana bisa Iya, meningkatkan iya, lagi skill dari SDM di Indonesia. Baik Pak Trubus, iya. terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Pak Timbul juga terima kasih Terima atas kasih insight sama-sama. yang Ya, sudah Anda berikan ya. Selamat melanjutkan ya. Pak aktivitas Trubus, Anda terima kasih, kembali. Pak. Terima Salam kasih. sehat, Ya. terima kasih. Salam sehat selalu. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.